Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Yang perlu kita pahami di dalam ayat ini ialah Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam itu adalah agama yang sempurna. Mengapa Islam dikatakan sebagai agama yang sempurna? Karena Islam berisikan petunjuk, berisikan pedoman, berisikan referensi hidup, yakni hukum dan syariat-syariatnya yang mencakup segala aspek dan dimensi kehidupan manusia. Mulai dari aspek kehidupannya yang berhubungan dengan penciptanya, aspek kehidupannya yang berhubungan dengan dirinya sendiri, dan aspek kehidupannya yang berhubungan dengan sesama manusia. Ketika kita akan melakukan suatu aktivitas perbuatan yang berhubungan dengan Sang Pencipta, maka tentu kita hanya mengambil referensi-referensi tersebut di dalam Islam, seperti sholat, mengaji, puasa, zakat, naik haji, dan lain sebagainya. Seperti apa dan bagaimana pedoman-pedomannya telah ada di dalam Islam. Begitu juga ketika kita akan melakukan sebuah aktivitas yang berhubungan dengan diri kita sendiri, seperti makan, minum, berpakaian, berakhlak, dan lain sebagainya, kita tidak perlu mengambil pedoman-pedoman dari sumber lain, hanya ada di dalam Islam. Seperti apa dan bagaimana pedomannya, referensinya telah ada di dalam Islam. Begitu juga ketika kita akan melakukan suatu aktivitas perbuatan yang berhubungan dengan sesama manusia, seperti bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita berpolitik, maka tentu pedomannya seperti apa dan bagaimana telah ada dalam Islam. Maka dari itu tidak heran mengapa Islam dikatakan sebagai agama yang sempurna, karena Islam telah berisikan petunjuk, telah berisikan pedoman, telah berisikan referensi hidup, yakni hukum-hukum dan syariatnya bagi manusia dalam mengoperasikan kehidupannya di muka bumi ini dalam segala aspek dan dimensinya. Kini kita hidup pada zaman di mana rakyat kecil menderita dan kaum muslim terzalimi. Lihatlah saudara kita di Gaza, Palestina, dan Uyghur. Mereka harus berjuang sendiri karena adanya sekat negara membuat kaum muslim harus terpecah. Sedangkan di tanah air sendiri mereka dibuat pusing karena kebijakan pemerintah yang kian hari kian mengada-ngada. Belum usul wabah ini akan ditambah dengan penderitaan kenaikan iuran BPJS. Bukti rezim ingkar janji jauh berbeda ketika Islam memimpin dahulu 13 abad lamanya, yang selalu berorientasi untuk kesejahteraan umat, mulai dari kebutuhan dasar per individu hingga menyediakan fasilitas-fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan itu diberikan secara gratis. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin dalam Islam memiliki kesadaran penuh bahwa ia adalah ra'in atau pengurus dan pemimpin, dan penjunnah atau pelindung. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya imam atau khalifah adalah pengurus, dia bertanggung jawab atas rakyat pengurusnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Lantas mengapa kita tidak menjadikan Islam sebagai aturan dalam kehidupan, malah menjadikan aturan demokrasi di atas aturan? Adalah agama yang sempurna. Karena kenapa? Karena Islam mengatur seluk-beluk dalam kehidupan kita. Baik itu mengatur hubungan kita dengan Allah, mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, maupun mengatur hubungan kita dengan diri sendiri. Bahkan dalam hal keluar masuk kamar mandi pun ada aturannya dalam Islam, apatah lagi mengenai kepentingan masyarakat banyak. Sejarah pun telah membuktikan ketika di masa-masa kegemilangan dan kejayaan Islam, baik muslim maupun non-muslim sama-sama mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Tidak hanya dengan sistem saat ini, sistem yang jauh dari Islam. Tidak ada kemuliaan yang bisa kita harapkan dari sistem ini. Bagaimana tidak? Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka sistem ini menghalalkan. Seperti apa? Riba, khamar, LGBT. Ditambah kasus-kasus lainnya, seperti kasus PSK, kasus korupsi, kasus suap, ini akan selalu menghiasi dan mewarnai sistem saat ini. Belum lagi ditambah kebijakan-kebijakan yang sangat membuat rakyat sulit, bahkan sampai pusing tujuh keliling.
Lantas, mengapa kita tidak mengambil aturan Islam di dalam aturan kehidupan, malah menjadikan aturan demokrasi di atas aturan Al-Quran? Saudaraku kaum muslimin, lihatlah bagaimana keadaan kita hari ini. Syariat Islam begitu mudah dinistakan. Di Palestina, Rohingya, Uyghur, kaum kafir begitu mudah menzolimi saudara kita di sana. Riba dan khamar dihalalkan hari ini. Itu semua akibat dari sistem jahiliyah yang diterapkan hari ini, yaitu demokrasi. Membuat orang-orang seperti penista agama, orang-orang kafir yang semena-mena terhadap kaum muslimin yang menzalimi mereka dengan mudah muncul pada hari ini. Sehingga jangan harap kemuliaan bagi syariat Islam maupun kesejahteraan bagi kaum muslimin itu akan didapatkan hari ini. Padahal saudaraku, sungguh tiada kemuliaan tanpa Islam. Allah menurunkan Islam semata-mata untuk memuliakan kita. Maka seharusnya kita sebagai kaum muslimin menggunakan keseluruhan aturan Islam tersebut untuk mengatur kehidupan kita. Maka benar apa yang Khalifah Umar katakan, jika kita mencari kemuliaan di luar Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Sebagaimana gambaran kaum muslimin hari ini dalam kondisi terhina. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Manakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka orang-orang yang beriman? Kita pastinya mengharap kemuliaan serta kesejahteraan bagi kaum muslimin. Namun, lantas mengapa kita tidak menggunakan syariat Islam sebagai aturan dalam kehidupan, malah menjadikan aturan demokrasi di atas aturan Al-Quran? Kini kita hidup pada sistem demokrasi, di mana demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Akan tetapi, lihatlah kebijakan yang ada pada saat ini bukanlah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Faktanya, iuran BPJS naik, pendidikan yang semakin mahal, BBM yang tak kunjung turun padahal harga minyak bumi sedang menurun. Begitu pula dengan tarif listrik non-subsidi, naik tanpa sepengetahuan rakyat. Inilah kenyataan pahit yang harus rakyat alami. Karena sistem yang kita pakai saat ini bukanlah sistem dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak diterapkannya aturan Allah secara keseluruhan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 108 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Ketika Islam memimpin dahulu, di mana kesehatan, pendidikan digratiskan untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali, karena itu semua hak seluruh rakyat dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melayani dan mengayomi dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Lantas, mengapa kita tidak menjadikan syariat Islam sebagai aturan dalam kehidupan, malah menjadikan aturan demokrasi di atas kaum muslimin dengan penguasa yang tidak amanah dan tidak menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyat dan pelayan rakyat? Sekarang sudah banyak para maling uang rakyat alias koruptor seperti yang terjadi saat ini. Rakyat banyak tertindas oleh kezaliman penguasa dan ketidakadilan hukum. Banyak rakyat dan para pegawai negara yang hidup dalam kesengsaraan dan ketidakadilan. Sudah selayaknya rakyat Indonesia menyadari bahwa akar masalah yang terjadi saat ini adalah karena buah dari menerapkan sistem demokrasi itu sendiri. Sangat berbeda dengan sistem Islam, di mana dengan penguasa yang amanah dan menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Tidak ada lagi para koruptor, tidak ada lagi rakyat yang terzolimi karena penguasa, tidak ada lagi rakyat yang hidup sengsara karena kezoliman penguasa itu sendiri. Di dalam Islam, semua sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem budaya, sistem sosial, semua diatur dalam Islam. Tidak ada yang tidak diatur. Nah, dari sinilah membuktikan bahwa Islam adalah satu-satunya solusi bagi kehidupan kita. Dari itu, sistem Islam adalah sistem yang sempurna dan sempurna bagi solusi problem-problematika yang ada di kehidupan kita.
Lantas mengapa kita tidak menjadikan Islam sebagai aturan dalam kehidupan, malah menjadikan demokrasi sebagai aturan di atas Al-Quran? Saat ini kita hidup dalam sebuah negeri yang tidak berlandaskan Al-Quran. Aturan atau sistem kehidupan yang digunakan bukan berasal dari Sang Pencipta, melainkan buatan tangan manusia itu sendiri. Yang dimana kita tidak akan pernah menemukan yang namanya keadilan di dalamnya. Karena yang benar dapat disalahkan, yang salah bisa dibenarkan, sesuai kepentingan para pengusung. Tidak heran jika kita lihat banyak sekali kemudaratan yang terjadi di negeri ini. Banyak sekali contoh nyata yang bisa kita lihat di sekitaran kita. Apalagi di tengah situasi pandemi virus corona saat ini, kita lihat angka kejahatan dan tindakan kriminalitas yang terus meningkat. Pencurian dan perampokan minimarket terjadi di mana-mana. Belum lagi kita lihat saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia yang mengalami penindasan, pemboikotan, kelaparan, hingga pelarangan dalam beribadah. Semua itu tidak lain karena dicampakkannya aturan Islam, aturan yang datang dari Sang Pencipta, aturan yang mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam, mampu mensejahterakan seluruh rakyat, baik itu muslim maupun non-muslim. Lantas mengapa kita tidak menjadikan Islam sebagai aturan dalam kehidupan, malah menjadikan sistem demokrasi di atas aturan Al-Quran? Kita sadari, perlu kita pahami bahwa kehidupan kita saat ini ialah di bawah naungan kecaman rezim zalim yang dimana semua atas kepentingan pribadi. Terbukti, bisa kita lihat saat ini yang seharusnya menjadi hak kita, macam kesehatan, pendidikan, keamanan, tidak kita dapati semestinya. Seharusnya menjadi sebuah tamparan, menjadi sebuah kesadaran atas apa yang telah mengaturnya dalam kehidupan. Peraturan yang benarkah atau peraturan yang salah? Peraturan yang diridhoinya kah atau peraturan yang mengingkarinya? Padahal jika kita melihat sejarah terdahulu, ketika Islam memimpin 13 abad lamanya, umat dimuliakan, ditunaikan haknya, dijamin kesehatannya, dijaga keamanannya, dan diberikan pendidikan terbaik bagi generasinya. Mengapa bisa? Karena sejatinya Allah telah menurunkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, dan yang lebih utamanya lagi sebagai pengatur kehidupan manusia yang diridhoinya. Benarkan kita hidup untuk mencari ridhonya? Lantas, mengapa kita tidak menjadikan Islam sebagai aturan kehidupan kita, malah menjadikan aturan demokrasi zalim di atas Al-Quran?